Untuk rumus yang ke-9 itu adalah rumusnya turunan dari sin, ya, turunan dari sin fx itu sama dengan cos fx. Biasanya kan kalau kalian tahu itu kan turunan dari sin x itu sama dengan cos x. Nah, di sini tidak saya buat sebagai x, tetapi di sini saya buat sebagai fx karena di sini nanti permasalahannya itu tidak hanya sin x, bisa jadi nanti sin x plus 1 kah, atau sin kuadrat x, ya, sin kuadrat x kuadrat plus 1 dan seterusnya. Sehingga di sini saya buat sebagai suatu fungsi misalnya adalah fx. Nah, untuk membuktikan rumus ini, pertama kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan, oke, kita pakai pena yang ini aja ya, warna hitam. Jadi kita misalkan fx itu sama dengan z, begitu ya. Nah, sehingga di sini diferensial dari sin fx itu menjadi diferensial dari sin z, seperti ini. Nah, kalian ingat definisi dari diferensial sendiri itu kan dinyatakan sebagai limit dari delta z mendekati 0, kemudian fungsi x plus delta x min delta z, ya, berarti di sini min fz, ini juga z, oke, maaf ya, kemudian per delta z, di sini di z. Nah, fz plus delta z-nya itu mana? Ya, ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya apa tadi? Yaitu sin fx. Berarti di sini menjadi limit delta z mendekati 0 dari sin dalam kurung z plus delta z dikurangi dengan sin ini ya, fz itu berarti f-nya kan tadi ini sin fx, berarti di sini menjadi sin z dibagi dengan delta z dz. Ingat ya, ini kalau definisinya diferensial, belakangnya harus ada dz-nya. Kemudian kalian ingat sebelum kita melanjutkan ini muncul selisih sudut sin dengan sin. Nah, kalau kalian ingat di dalam trigonometri, kalau ada sin, misalkan sin alfa min sin beta, itu rumusnya bisa dinyatakan sebagai 2 kali cos setengah dari jumlah alfa ditambah beta, kemudian dikalikan dengan sin, ya, sin setengah selisih antara alfa dikurangi beta. Nah, diingat ya, ini nanti kalian bisa kalian bisa buka-buka lagi di rumus trigonometri, begitu ya. Oke, maaf ya. Nah, ini rumusnya, jangan sampai lupa karena nanti pasti akan ada banyak rumus-rumus dalam trigonometri yang kita gunakan. Oke, selanjutnya karena di sini sin min sin, maka kita pakai ini. Berarti kalau kita jabarkan menjadi limit, ya, limit delta z mendekati 0, sin selisihnya berarti jadi jika ini alfa min beta, maka di sini alfanya adalah z plus delta z, betanya itu adalah z. Sehingga ini menjadi 2 cos setengah dari alfanya itu z plus delta z ditambah dengan betanya itu adalah z, ya, dikalikan dengan sin setengah selisih. Nah, alfanya itu tadi adalah z plus delta z dikurangi betanya adalah z. Oke. Dibagi dengan delta z dz. Sehingga di sini menjadi limit delta z mendekati 0. Ingat ya, di sini berarti menjadi 2 cos. Cos apa di sini? 2 cos dalam kurung 2z plus delta z, kemudian ya ini setengahnya, jangan lupa ya, sin setengah dari delta z per
delta Z dz. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita coba mengalihkan gitu ya. Kita kalikan dengan setengahnya. Berarti jadi limit delta Z mendekati 0, 2 cos, ini berarti menjadi Z plus setengah delta Z dikalikan sin ya, setengah delta Z per delta Z dz. Oke, selanjutnya berarti limit delta Z mendekati 0. Nah, di sini kan kemudian ada apa namanya? 2 cos dan sin ya. Kalau misalnya ini saya kalikan dengan masing-masing saya kali setengah, itu berarti akan menjadi seperti ini. Limit delta Z mendekati 0, kemudian ini menjadi kita kalikan setengah, berarti kan 2 cos ya, Z plus setengah delta Z sin setengah delta Z dibagi dengan delta Z. Lah ini saya kan dz tadi ya, ada dz, tapi sebelum dz ini saya kalikan dulu dengan setengah per setengah baru dz, sehingga di sini kalau saya kali setengah itu kan berarti tinggal cos saja, sehingga menjadi limit delta Z mendekati 0 cos dalam kurung Z plus setengah delta Z dikalikan sin setengah delta Z dibagi dengan setengah delta Z dz. Oke. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya ini kan kita bisa menggunakan sifatnya limit ya. Mana tadi kursornya? Oke, selanjutnya kita tuliskan di sini limit delta Z mendekati 0 dari cos Z plus setengah delta Z. Lah ini bisa saya tuliskan menjadi limit delta Z mendekati 0 dari sin setengah delta Z dibagi dengan setengah delta Z dz. Oke, dz nya di belakang sendiri. Nah, artinya di sini ada ini semuanya kena dz ya. Kemudian di sini limit dari cos Z plus setengah delta Z. Kalau delta Z-nya itu 0, berarti kan di sini tinggal limit tinggal cos Z saja ya. Berarti menjadi cos Z. Kemudian ini sin setengah delta Z dibagi setengah delta Z, limitnya tinggal berapa? 1 ya. 1 di Z. Sehingga hasilnya adalah cos Z dz. Nah, Z tadi apa? Z tadi adalah fx. Berarti ini hasilnya adalah cos fx dfx. Ini adalah diferensial dari sin fx. Oke, semoga kalian paham ya.